Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film horror thriller berjudul Splinter tahun 2008. Salah satu film dengan konsep cerita yang unik sekaligus mengerikan. Dibintangi oleh Shea Wickham, Paolo Costanzo, dan Jill Wagner. Splinter bercerita tentang sepasang kekasih yang terjebak bersama seorang narapidana di sebuah pom bensin terisolir. Dan ada sesuatu yang sangat mengerikan di area pom bensin tersebut. Teror apakah yang sedang dihadapi oleh mereka? Langsung saja, inilah Splinter. Di sebuah Pertamini, terlihat seorang pria yang merupakan penjaga Pertamini tersebut sedang melakukan tugasnya sambil bersantai di depan Pertamini. Namun, di sana Black malah mendengar sesuatu dari balik semak-semak. Awalnya, Black mengira itu hanyalah sebuah kucing. Namun, saat diperiksa, tiba-tiba dan film pun baru dimulai. Beberapa saat berlalu, kini kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang berencana untuk berkemah, yaitu seorang wanita agresif bernama Polly dan kekasih letoynya yang bernama Seth. Namun, saat mereka mencoba membuat tenda, sayangnya tenda yang mereka bawa tidak dapat terpasang dengan baik. Alhasil, mereka pun memutuskan pindah menginap di motel terdekat. Saat sedang packing, Seth mengatakan pada Polly bahwa area ini merupakan hutan lindung yang masih belum terjamah oleh manusia dan pohon-pohon di hutan ini dilarang untuk ditebang. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sementara di tempat lain, terlihat sepasang kriminal yang bernama Dennis dan Lacey mengalami kerusakan pada mobil mereka. Dennis pun mengambil pistol Glock-nya dan membuang semua barang bawaan mereka sekaligus semobil-mobilnya. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan mobil Polly dan Seth. Melihat ada mangsa, Dennis yang merupakan seorang kriminal langsung berusaha untuk membajak mobil mereka. Karena ditodong sebuah pistol, Polly dan Seth yang ketakutan akhirnya dengan terpaksa memberikan mobil mereka. Namun, entah apa yang direncanakan oleh Dennis, Polly dan Seth malah disuruh ikut bersama mereka untuk dijadikan sandera. Di perjalanan, Dennis lalu melucuti dompet dan membuang handphone mereka. Sampai akhirnya, karena kejadian tersebut, ban mobil mereka harus bocor. Polly dan Dennis lalu mengganti ban serep mobil tersebut. Dan saat Dennis membawa ban yang bocor, secara tidak sengaja, jari Dennis tertusuk oleh sebuah duri yang berasal dari ban tersebut. Sementara itu, Lacey dan Seth akan memeriksa bangkai hewan yang baru saja mereka tabrak. Di sana, Lacey mengatakan bahwa bangkai tersebut merupakan anjing peliharaannya yang bernama Ginger. Karena Seth yang merupakan seorang mahasiswa jurusan biologi, Lacey pun menyuruh Seth untuk menyelamatkan Ginger. Yang dapat kita lihat, hal tersebut sungguh sangat mustahil karena kondisi bangkai tersebut yang sudah tidak berbentuk. Dan yang terjadi, mereka yang panik langsung bergegas pergi dari sana. Dan di sini terlihat duri yang berada di ban lama mobil tumbuh dan bergerak dengan sendirinya. Di sini dapat disimpulkan bahwa duri yang tertancap di jari Dennis berasal dari bangkai hewan yang tadi mereka tabrak. Lacey yang masih panik lalu mengatakan bahwa tadi anjing kesayangannya Ginger berusaha untuk menyerangnya, namun Dennis langsung menenangkan Lacey dan mengatakan bahwa anjingnya Ginger sudah lama mati dan bangkai yang baru saja ia temui hanyalah hewan liar yang berasal dari hutan. Di sini diketahui bahwa Lacey ternyata mengalami penyakit gangguan mental. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba radiator mobil mereka mengalami kerusakan dan memaksa mereka untuk berhenti di Pertamini yang kita lihat di awal film tadi. Sesampainya di sana, Seth disuruh mengisi bensin. Polly dan Dennis akan membeli pendingin radiator, sedangkan Lacey pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Dan saat Lacey membuka pintu, tiba-tiba ternyata Black yang dimangsa hewan liar di awal film masih hidup dengan tulang-tulang yang patah serta banyak duri yang tumbuh di sekujur tubuhnya.
Lacey yang panik langsung melapor ke Dennis, namun sudah jelas Dennis hanya beranggapan bahwa halusinasi Lacey semakin parah. Sampai akhirnya Black mulai menyerang Lacey dan Dennis berhasil menembakkan beberapa peluru ke tubuh Black. Namun karena Black yang terlihat masih bergerak, akhirnya mereka bertiga pun masuk ke swalayan, mengunci pintunya dan meninggalkan Lacey di luar. Karena kondisi yang semakin kacau, Polly pun berniat untuk menelpon polisi. Namun Dennis yang melihat hal itu langsung membanting telepon tersebut karena dirinya tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib. Dennis pun menghantam Polly dengan gagang pistol, mencabut kabel telepon dan mengambil uang di mesin kasir. Sampai akhirnya Dennis melihat dari rekaman CCTV di mana tubuh Lacey terlihat masih bergerak-gerak. Dennis yang melihat hal tersebut lalu berniat untuk membawa tubuh Lacey masuk ke dalam swalayan. Namun Seth menahan Dennis dengan mengatakan bahwa jasad Black juga masih bergerak-gerak. Namun Dennis yang tidak peduli, tanpa pikir panjang akhirnya tetap keluar untuk menyelamatkan ayangnya. Sedangkan di dalam swalayan, Polly yang melihat ada kesempatan langsung mengunci pintu swalayan. Namun Seth yang parno meminta Polly untuk tetap membukakan pintu untuk Dennis karena Dennis tetap dapat menembak mereka kapan saja. Sampai akhirnya beruntungnya Dennis masih dapat masuk ke dalam swalayan. Namun di sini terlihat potongan tangan Lacey yang tadi sempat terpotong masih dapat bergerak-gerak dan terlihat seperti masih hidup. Dan walaupun tangan tersebut sudah ditimpa dengan karung beras oleh Dennis, potongan tangan tersebut tetap masih bisa bergerak, layaknya tidak terjadi apapun. Di sini, Seth yang seorang mahasiswa jurusan biologi menyimpulkan bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Black adalah sejenis parasit yang menghisap darah sebagai bahan bakarnya, dan parasit tersebut selalu mencari inang, dan pada akhirnya tangan tersebut mati. More like a mold, I think it's feeding. See, it's digesting the blood. See the... Dan terlihat Lacey yang kembali bergerak serta berusaha untuk mendobrak pintu. Karena Dennis yang terlihat sangat terpukul melihat kondisi kekasihnya yang sangat mengenaskan, akhirnya Seth membawa Dennis ke gudang belakang untuk menenangkan diri. Di gudang belakang, Dennis yang putus asa lalu bercerita bahwa sebenarnya dirinya dan Lacey berencana untuk pergi ke Meksiko dan memulai kehidupan baru di sana. Lalu, Seth dan Polly memiliki ide untuk kabur lewat pintu belakang. Namun sayangnya pintu tersebut terkunci. Akhirnya, Seth berinisiatif untuk menjebol engsel pintu tersebut. Namun sayangnya, di balik pintu kayu tersebut, ternyata masih ada pintu besi yang bukan hanya dikunci, melainkan digembok. Di sisi lain, Lacey yang sedari tadi menggedor-gedor pintu swalayan, sekarang berusaha untuk memanjat ke atap swalayan. Tak lama kemudian, datanglah seorang polwan yang bernama Terry, yang sangat terkejut melihat Dennis karena satuan kepolisian di sana sudah lama mencari Dennis. Mereka pun terus-terusan meminta Terry untuk segera pergi dari sana karena situasi yang sangat berbahaya. Dennis juga menyuruh Terry untuk meminta bantuan. Namun karena pintu toko yang kedap suara menyebabkan Terry tidak dapat mendengar suara mereka dengan jelas. Terry malah beranggapan bahwa saat ini Dennis sedang menyandra Seth dan Polly di dalam swalayan dan membunuh Black yang berada di parkiran pom mini. Dan yang terjadi... Terry pun meninggal dunia. Polly yang melihat hal tersebut semakin histeris dan mulai berpikir bahwa mereka bertiga akan berakhir sama seperti Terry. Dennis juga mengatakan bahwa bala bantuan tidak akan mungkin datang karena tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan mereka. Dan yang diketahui polisi bahwa sekarang Dennis sedang OTW menuju Meksiko dan mereka akan mencari Dennis di sana. Hingga akhirnya Dennis teringat bahwa mereka sedang berada di kawasan hutan lindung. Dan Dennis berencana untuk membakar hutan tersebut agar polisi dan damkar datang ke tempat mereka. We're in State Forest, a national treasure, right? Oil runs down the steps, across the dirt, into the tree. Light it up, wait for the sirens. Akhirnya, dengan menggunakan cikrak, bensin pun dialiri hingga menuju ke area hutan.
Namun, Seth yang seorang sarjana khawatir jika api akan merambat dan membakar pompa bensin di depan swalayan. Di tengah obrolan mereka, secara tiba-tiba terdengar suara HT milik Terry yang terjatuh di dekat sana. Dengan menggunakan kail Franco, Seth dan Polly mengambil HT milik Terry. Namun di sini terlihat luka tusukan duri di jari Dennis mulai meluas dan mulai mematahkan jari Dennis. Dennis pun langsung gercep membalut tangannya dan tetap merahasiakannya dari Seth dan Polly. Dan saat HT berhasil terkait, tiba-tiba sayangnya, walaupun HT tersebut berhasil didapatkan, namun ternyata HT tersebut sudah rusak. Ya, hooknya udah kena padahal. Sementara itu, tangan yang tadi terpotong mulai mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka pun terpojok dan kabur melalui kulkas yang terhubung dengan gudang pendingin. Namun di sini anehnya, entah mengapa tangan parasit tersebut kehilangan instingnya dan tidak dapat melacak keberadaan mereka. Dan secara tiba-tiba, parasit di tangan Dennis mulai memberontak dan terlihat duri-duri tumbuh dari tangannya. Dennis pun meminta Seth untuk memotong tangannya. Namun karena Seth hanya memotong dengan menggunakan cutter, alhasil Seth tidak dapat memotong tulang Dennis. Sampai akhirnya Seth terpikir sebuah ide gila, yakni untuk mematahkan tulang Dennis dengan menggunakan seonggok balok batu. Saat sedang beristirahat, Dennis pun bercerita alasan dirinya menjadi buronan polisi. Dennis mengatakan bahwa dirinya dan Lacey merampok sebuah kunci rekening bank dan juga menembak seorang supir truk. Namun supir tersebut tidak langsung meninggal. Karena supir tersebut meninggal 1 tahun kemudian, sang istri Pak Supir hidup menderita karena seluruh uangnya telah dihabiskan untuk biaya pengobatan suaminya. Oleh karena itu, sebagai penebusan dosanya, Dennis berencana untuk pergi ke Meksiko bersama Lacey dan memberikan seluruh tabungannya kepada sang istri Pak Supir. This guy to give up his keys. He didn't. I shot him. Didn't kill him straight away. Just shattered his spine. Down about a year later. They'd gone bankrupt from all medical bills. Dan di sela-sela perbincangan mereka, Seth pun akhirnya berkesimpulan bahwa parasit yang menyerang mereka tertarik oleh objek yang menghasilkan gelombang panas. Itulah sebabnya parasit Black meloncat ke kap mobil yang panas dan parasit tangan tidak dapat melacak keberadaan mereka yang berada di dalam gudang pendingin karena suhu badannya jadi dingin ya guys. Akhirnya Seth berinisiatif untuk pergi keluar swalayan dan mengambil mobil polisi untuk menyelamatkan mereka dengan cara menurunkan suhu badannya menggunakan es batu yang ditumpuk di atas tubuhnya. Seth pun menurunkan suhu badannya hingga mencapai 93 derajat Fahrenheit atau 33 derajat Celcius ya guys. Namun suhu badan Seth tidak boleh kurang dari 89 derajat Fahrenheit atau Seth akan terkena hipotermia dan sangat mengancam nyawanya. Give up on me and go straight for the car. The car was hotter. I think it tracks with heat. The engine was overheated, right? So it was way hotter than me. My temperature was below the ambient temperature. To do is keep my body temperature below 93 degrees. Akhirnya, Seth keluar menuju parkiran. Sedangkan Polly dan Dennis akan melempar petasan ke area belakang swalayan untuk memancing parasit dengan suhu panas yang dihasilkan oleh petasan tersebut. Dengan langkah yang terbata-bata, akhirnya Seth sampai ke mobil polisi. Namun sayangnya, Seth belum dapat menghubungi polisi, sedangkan suhu badan Seth lambat laun telah kembali normal. Di belakang, Polly yang khawatir takut ayangnya kenapa-napa, lantas pergi memeriksa keadaan Seth dan berhenti melempari petasan. Sampai akhirnya, makhluk parasit tersebut hilang dari pantauan mereka. Dan yang terjadi... Karena kondisi yang semakin genting, akhirnya Polly dan Dennis pergi berlindung masuk ke dalam kulkas.
Di waktu yang sama, percikan api dari petasan di gudang belakang menyambar aliran bensin yang telah tertuang sebelumnya dan mengakibatkan gudang tersebut terbakar. Potongan tangan parasit Lacey yang mendeteksi gelombang panas pun langsung keluar dan loncat ke dalam api tersebut dan mengakibatkan potongan tangan tersebut ikut terbakar. Sedangkan monster parasit yang mengejar Polly dan Dennis perhatiannya mulai teralihkan. Tak perlu waktu lama, Seth lalu mengambil shotgun di mobil polisi dan pergi menembaki monster parasit tersebut. Namun karena kagak ada damage, akhirnya Dennis meminta shotgun tersebut dan menyuruh Polly dan Seth untuk pergi dari sana. Dengan hanya menggunakan satu tangannya, Dennis dengan lihai mampu menembak dengan akurat serta mengokang shotgun tersebut. Namun sayangnya, pada akhirnya Dennis pun kehabisan peluru dan makhluk parasit pun membalikan keadaan. Dennis yang telah terpojok pun memancing makhluk tersebut untuk keluar swalayan. Dennis lalu menembakkan peluru shotgunnya bukan kepada si parasit, melainkan ke tangki pompa bensin. Dan yang terjadi... makhluk parasit yang terkena ledakan tersebut pun akhirnya meninggoy. Sedangkan Dennis yang kondisinya sudah sekarat, lalu memberikan kunci rekeningnya kepada Polly dan Seth. Dia berpesan pada mereka untuk memberikan seluruh uang di tabungannya kepada istri Pak Supir dan menyarankan mereka berdua untuk segera menikah. Di detik-detik injury time, Dennis lalu menembakkan peluru terakhirnya ke tumpukan tangki gas yang mengakibatkan terbakarnya seluruh pom tersebut, termasuk sisa parasit yang masih ada di sana. Seth dan Polly pun melanjutkan perjalanan mereka ke Meksiko untuk menepati wasiat dari Dennis. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan sebuah scene yang menunjukkan bahwa ternyata makhluk parasit tersebut belum seluruhnya musnah. Selesai. Parasitnya kayak banteng merah di Indo anjing, sama-sama suka merugikan orang lain. Ya, walaupun cerita film ini yang bisa dibilang cukup simpel guys, tapi film ini memiliki rating yang cukup tinggi di situs IMDb. Hal tersebut dikarenakan sinematografi dan pendalaman karakternya GG Gimang banget guys. Lah, parasitnya tuh dari mana bang? Ya, kalau kita lihat di awal film guys, satu-satunya clue asal-muasal kemunculan parasit ini, yakni dari tempat sekitar pom atau hutan lindung, yang ternyata merupakan bekas tempat eksperimen yang bisa kita simpulkan bahwa sisa-sisa zat dari eksperimen tersebut tercampur dengan sumber air di sana dan secara tidak sengaja terkonsumsi oleh hewan-hewan liar di sana yang mengakibatkan hewan-hewan tersebut terkontaminasi. Tapi itu hanya kesimpulan dan spekulasi gua aja ya guys, karena di sepanjang film kita emang gak dikasih tahu asal-usul dari parasit tersebut guys. Oke, segitu dulu untuk review dan pembahasan film Splinter tahun 2008. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao! Subscribe ke channel Sinelo Studios.